Sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha dari lapangan Basilika Santo Petrus Vatikan mengajak kita semua untuk merenungkan Fresh Juice. Hari ini, Sabtu 28 Juni 2025 bersama dengan Bapak Sandi Kusuma dari Tangerang. selamat mendengarkan. Para pendengar dan pewarta dari Fresh Juice, hari ini gereja memperingati Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria, Hati Tersuci Bunda Maria. Peringatan ini tidak bisa dipisahkan dari Hari Raya Hati Kudus Yesus yang kita rayakan kemarin. Kalau kemarin kita merayakan hati Yesus sebagai sumber cinta kasih ilahi yang tak terbatas bagi umat manusia, maka hari ini kita diajak meneladani hati Maria sebagai ungkapan cinta kasih seorang hamba kepada Allah. Marilah kita dengarkan sabda Allah dari Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 51. Inilah Injil suci menurut Lukas. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu. Selesai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, ketika menemukan Yesus dalam bait Allah, ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengarkan dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Para pendengar dan pewarta dari Fresh Juice, sejak awal Bunda Maria menunjukkan dirinya sebagai hamba Tuhan yang tulus, murni, dan taat. Ia menjawab panggilan Allah dengan kata "Ya". "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Itulah awal dari perjalanan hati yang dipenuhi cinta, pengorbanan, dan kesetiaan. Kemarin dalam perayaan Hati Kudus Yesus, kita diingatkan akan banyak karunia, penghiburan dalam penderitaan, damai di dalam keluarga, semangat berbuat kebaikan, berkat atas usaha dan pekerjaan, hingga perlindungan di saat ajal. Maka hari ini sebagai bentuk jawaban kita diajak meneladani Maria yang menanggapi kasih Allah dengan hati yang terbuka dan hidup yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Ada 2 peristiwa Injil yang menyentuh hati saya, yang menggambarkan betapa dalam dan lembutnya hati Maria. Yang pertama, ketika Yesus masih remaja, menghilang dan ditemukan di bait Allah, Maria berkata, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Tidak ada kemarahan, hanya sapaan penuh kasih dan perhatian dari hati seorang ibu. Yang kedua, dalam perjamuan perkawinan di Kana,
Maria tidak memaksa Yesus melakukan mujizat. Ia hanya berkata, "Mereka kehabisan anggur." Yohanes 2 ayat 3. Kalimat sederhana ini menunjukkan kepekaan, kepedulian, dan keyakinan mendalam akan belas kasih putranya. Dan Yesus pun menjawab, mengubah air menjadi anggur, bukan karena desakan, tetapi karena permintaan dari hati yang penuh kasih. Bacaan Injil hari ini juga memperlihatkan sikap Maria ketika tidak langsung mengerti jawaban Yesus. "Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Maria tidak membantah, tidak menyalahkan, melainkan menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ini sungguh sikap yang luar biasa, yang hanya bisa lahir dari hati yang bersih dan penuh iman. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, seringkali kita pun mengalami hal yang sama seperti Maria, sulit mengerti kehendak Tuhan. Jalan hidup yang tidak sesuai rencana, doa yang tak kunjung dijawab, bahkan penderitaan yang terasa tak masuk akal. Dalam situasi yang seperti itu, firman Tuhan mengingatkan kita, "Rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Demikianlah firman Tuhan, Yesaya 55 ayat 8. Maka, walaupun sulit, marilah kita belajar dari hati Maria yang tersuci, belajar mengucapkan ya kepada kehendak Allah. Meski sulit untuk diucapkan atau bahkan menimbulkan luka. Marilah kita belajar untuk bersikap lembut dalam berkomunikasi seperti yang diperbuat oleh Maria. Marilah kita belajar untuk peka terhadap kebutuhan orang lain, bahkan sebelum diminta. Dan ketika kehendak Tuhan masih sulit untuk kita mengerti, marilah kita belajar untuk menyimpan dan merenungkannya di dalam doa. Hati Maria bukan hanya hati seorang ibu, tetapi juga hati seorang hamba yang sungguh mengenal siapa Tuhannya dan tetap percaya sekalipun tidak memahami. Semoga hati kita pun dipenuhi oleh kasih, kelembutan, dan keteguhan seperti hati Maria. Maka di tengah-tengah berbagai tantangan dunia, kita tetap dapat bertahan dan bahkan bertumbuh dalam iman dan kasih. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice. Sabtu 28 Juni 2025. Terima kasih kepada Bapak Sandi Kusuma untuk renungannya hari ini. Sampai bertemu lagi dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice!